Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Retno yang akan mencoba untuk membahas kira-kira apa aja yang harus dibawa pada saat kita melaksanakan ibadah haji, khususnya untuk para calon jamaah haji akhwat ya. Dan kira-kira apa aja yang wajib dibawa dan tidak harus dibawa, dan apa yang sebetulnya hanya untuk jaga-jaga. Selamat menyaksikan. Pertama, buat catatan koper bagasi, koper cabin, dan tas cabin. Tas paspor atau tas cabin kalau sekarang. Kemudian kita packing masing-masing barang sesuai kegunaannya agar lebih mudah mencari. Tampilannya ya, tampilannya seperti ini. Baju dibuat 2 paket untuk koper cabin dan koper besar. Saat di embarkasi kita perlu 1 malam untuk mempersiapkan keberangkatan. Siapkan paket baju untuk di dalam embarkasi. Kemudian ini kaos kaki itu saya bawa 2 karena ibu-ibu. Tiap baju dibuat 1 set agar memudahkan pencarian. Untuk baju dan perlengkapan lainnya digulung kemudian diikat dengan karet agar memudahkan pencarian dan lebih praktis. Digunakan pada saat keberangkatan dengan outer batik seragam Indonesia. Baju hitam digunakan pada saat kedatangan di Mekah atau Madinah pada hari pertama kedatangan. Namun saat gelombang 2 maka akan diteruskan dengan umroh, maka kita tidak ganti baju putihnya, kita tetap menggunakan baju putih. Cadangan baju di kabin digunakan untuk mengantisipasi keterlambatan datangnya koper besar. Inner jilbab dijadikan satu dengan jilbabnya seperti satu paket. Ini kebetulan juga saya packing ya. Untuk di koper besar dibuat juga baju-baju per paket agar mudah pencarian. Mukena travel digunakan saat kita menggunakan jilbab segi 4 atau menggunakan jilbab yang pendek. Untuk warna baju diusahakan warnanya adalah gelap dan tidak bermotif. Dan saat menggunakan baju, usahakan kita menggunakan inner mulai dari inner kaos maupun celana inner atau celamis. Ini saya jadikan satu dan ini adalah mukena travel. Seperti yang saya sampaikan, bermacam-macam inner adalah contohnya inner kaos yang ada kantongnya, kemudian inner yang sampai bawah atau seperti gamis dan juga ada kantongnya, ada yang warna putih serta warna hitam disesuaikan dengan warna baju. Untuk daster, usahakan daster yang lengan panjang dan panjang juga sampai bawah. Kemudian di sini ada gamis yang tipis dan bermotif. Ini kalau menggunakan ini harus menggunakan inner yang panjang. Untuk atasan biasanya kita menggunakan kimar yang panjang atau atasan mukena. Ini bisa digunakan saat kita sehari-hari berangkat ke masjid. Untuk bawahan mukena tidak usah dibawa karena kita menggunakan baju gamis yang panjang dan menggunakan kaos kaki. Untuk kaos kaki kita gunakan kaos kaki yang bawahnya ada karetnya agar kita tidak terpeleset saat berada di masjid, karena di masjid lantainya marmer atau keramik yang sangat licin. Gunakan manset tangan agar menjaga aurat kita. CD sekali pakai dapat kita gunakan ke masjid dan dapat kita ganti sesuai keinginan dan langsung dibuang sehingga lebih praktis. Jangan lupa membawa kacamata baca dan payung lipat. Untuk kacamata hitam, kita harus perhatikan bahwa kacamata tersebut ganggangnya harus dari plastik agar tidak kepanasan saat
matahari terik dan mata kita tidak sakit karena kepanasan dari ganggang yang dari aluminium atau dari besi. Bahan besi atau aluminium, maka ini akan kena panas. Ini Sandal harus kita bawa menggunakan tempatnya agar pada saat kita bawa ke masjid najisnya tidak mengenai yang lainnya. Biasanya dalam satu kloter ditempatkan dalam satu penginapan atau hotel dan jemurnya itu ada di rooftop hotel sehingga anginnya sangat kencang. Kita perlu perlengkapan menjemur dengan lebih aman dengan menggunakan peniti agar tidak kabur baju-bajunya. Apabila kita ingin membuat jemuran di dalam toilet, maka gunakan tali yang lebih praktis. Saat ini tersedia jerigen plastik Zam-Zam yang sangat praktis, bisa kita bawa. Gantungan baju bisa kita gunakan yang dari kawat atau yang gantungan baju lipat. Gunakan peniti untuk mengikat jemuran baju kita pada saat kita menjemur di rooftop. Perlengkapan makan, pertama kita gunakan botol yang bisa kita gunakan untuk membawa air Zam-Zam, kemudian mangkok yang lebih praktis yang ada tutupnya. Kemudian kita bawa cangkir yang lebih besar agar lebih praktis dan multifungsi, bisa kita gunakan untuk yang lain. Kemudian bawa juga lock and lock atau kemasan yang kedap air ya, sehingga airnya tidak tumpah kemana-mana dan bisa kita bawa untuk makanan-makanan yang berkuah. Dan gunakan juga sendok yang dari aluminium, bukan dari plastik, karena lebih nyaman saat kita gunakan. Kemudian kita juga bawa yang namanya kantong urin. Ini adalah hal yang baru ya, karena saat ini antara jamaah dan toilet itu kadang tidak sesuai, tidak sebanding, sehingga kita perlu jaga-jaga yang namanya kantong urin apabila diperlukan. Jadi cara menggunakannya adalah ada seal di bawah, kemudian kita buka dan kemudian kita memegangnya adalah di ujung yang lipatannya itu terpisah seperti ini ya. Ini digunakan, kemudian kita BAK atau kita kencing ya, kemudian akan diserap oleh gel yang ada di dalamnya sehingga nanti akan mengental urinnya, dan kemudian kita tutup kembali dan bisa langsung kita buang, dan kita cuci tangan bisa menggunakan tisu basah. Jadi ini memang lebih praktis saat ini ya. Kemudian di sini ada botol cebok. Ini baru juga ya, karena baru tahu juga, kalau dulu nggak ada. Kemudian caranya adalah kita pasang selangnya ini dan kita gunakan menggunakan air yang ada di sana, dan kita bisa cebok seperti di Indonesia, karena di sana toiletnya berbeda dengan toilet di Indonesia, sehingga ini sangat membantu kita pada saat cebok menggunakan air yang sangat terbatas. Begitu praktis ya cebok botol ini, dan menurut saya ini sangat bermanfaat ya kita di sana, apalagi dalam perjalanan kita sangat memerlukan. Di sana kita memerlukan kipas elektrik ini yang sangat berguna pada saat kita berada di Arafah, Mina, Muzdalifah, di mana di sana itu sangat panas karena hanya menggunakan tenda. Kemudian jangan lupa colokan 3, karena di sana rata-rata itu colokannya 3, kakinya 3, sehingga kita perlu bawa yang kakinya 3. Namun kita juga jangan lupa membawa colokan yang colokan Indonesia ya, yang kakinya 2, sehingga nanti kita bisa nyambungin ke colokan yang colokan 3 itu. Karena di Indonesia kita biasa menggunakan colokan 2, sehingga kita perlu alat bantu yang colokannya 3. Dan jangan lupa membawa kabel colokan yang bisa kita gunakan sharing dengan yang lainnya, dan panjangnya disesuaikan. Jangan lupa juga bawa kepala cas HP serta kabel-kabel cas HP atau kabel cas kipas elektrik yang kita bawa tadi. Sebagai jaga-jaga kita bawa alat jahit, kemudian pemotong kuku dan kikir kukunya,
gunting lipat ini juga guntingnya penting tajam ya, banget, kita guys. gunakan saat tahallul ataupun kebutuhan sehari-hari. Gunting lipat. Saya lebih suka yang ini karena dia lebih tajam. Ini adalah kunci koper. Sekarang banyak dijual tisu basah yang kecil-kecil ya, sehingga Tisu sangat basahnya praktis. sangat praktis. Ini sangat kecil. Ini taruh di tas udah cukup daripada kita. Untuk obat-obatan kita perlu dalam satu kantong gitu ya. Jangan lupa pertama masker kain ya. Kenapa? Karena masker ini bisa kita semprot dengan air dan dapat kita gunakan berulang-ulang. Dan obat-obatan yang kita bawa adalah obat-obatan yang biasa kita pakai. Untuk tas make up kita bisa membawa tasbih digital, kapas, karet gelang, kemudian hand body sesuai yang biasa kita pakai. Kemudian di sini jarum pentul, peniti, bros, kemudian tasbih digital. Di sini pelembab ya, pelembab sangat penting karena bibir kita pecah-pecah ya di sana. Jadi kita sangat perlu sunscreen. Ini adalah Vaseline, kita bisa gunakan untuk bibir yang pecah-pecah dan kulit yang langsung kena sinar matahari. Bedak dan lipstik jika diperlukan tidak harus bawa. Kemudian sisir. Sini alat semprot biasa kita gunakan kalau kita bepergian karena sangat panas, bisa kita untuk menyemprot muka atau masker dari kain kita yang kita bawa. Autan jika diperlukan, dan ini adalah deodoran jika diperlukan juga. Kantong kerikil lontar jumroh kita bisa gunakan yang lebih praktis. Alat mandi harus dipaketkan satu tempat karena dia akan kita bawa kemana-mana. Di sini isinya sisir, kemudian sikat gigi, alat mandi, sampo, sabun, kemudian odol. Kemudian di sini saya bawanya adalah handuk lipat, ini punya atlet renang ya, sehingga di sini tuh sangat kecil namun dia sangat menyerap air sehingga sangat praktis. Kipas ini sangat penting ya di sana ya, karena udaranya sangat panas. Jika tidak memungkinkan kita membawa kipas yang manual. Sini juga ada tisu per saset ya, ini juga sangat penting ya. Kemudian tali koper ini untuk menjaga top koper kita apabila dibanting-banting dan pecah sehingga tidak berhamburan. Sepatu tawaf ini juga penting kita gunakan saat kita tawaf. Topi digunakan saat kita tur, yang kita gunakan yang lebih praktis ya. Kemudian sini bawa tas kresek, ini gunanya untuk cuci baju atau kita gunakan untuk yang lain-lainnya. Terus ini tuh Jangan lupa bawa plastik kiloan dan plastik zip. Bawa lakban, timbangan digital jika diperlukan. Membawa bantal leher, ini selain di pesawat bisa juga digunakan di armusna. Kemudian ember lipat, ini sangat praktis, bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Tas ransel ini kita bawa untuk kegiatan sehari-hari, lebih praktis dan muat banyak. Bawa juga selimut tipis, sajadah lipat. Selimut ini bisa kita gunakan untuk alas tidur pada saat di armusna. Dan jangan lupa juga membawa shawl sebagai pengganti jaket, karena belum tentu di sana itu dingin, sehingga kita perlunya shawl aja, lebih praktis dan bisa kita ganti. Nah, gimana setelah lihat apa yang sudah saya sampaikan? Semoga dapat membantu ya calon jamaah haji semua, dan semoga dapat memberikan informasi yang barangkali bertanya-tanya kira-kira apa aja yang harus dibawa dan apa aja yang ya hanya cadangan bisa dibawa dan bisa juga tidak. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.